عامه وقرابته من العشرة المبشرين بالجنة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان عفان بن أبي طالب وطلحة والزبير بن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني، وإلى الإمام الشيخ محمد نواوي الجوزي، أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بهم وبأسرارهم وأموالهم وعروضهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, disambung dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu kitab yang dikarang oleh alimul allamah. Beliau ulama asli dari Nusantara, namanya Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dari mana berarti? Banten. Dari Banten. Beliau asli Jawa, ulama Nusantara. Kemudian beliau menimba ilmu di Mekah. Selesai menimba ilmu di Mekah, beliau pulang lagi ke Indonesia sekaligus berjihad melawan penjajahan Belanda.
Kemudian beliau kembali lagi ke Mekah sampai akhirnya beliau wafat di Mekah, dimakamkan di pemakaman Jannatul Ma'la. Gurunya para ulama Nusantara, Syekh Nawawi Banten, gurunya para ulama Nusantara. Kitabnya namanya Kitab Masalihul Ibad. Di dalam kitab ini ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tsaniyatu, adapun maqalah tsaniyatu yang kedua, qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesankan, alaikum, hendaknya atas kalian semua. Apa yang dianjurkan oleh Nabi, bimujalasatil ulama, untuk duduk senang dengan para ulama, duduk di majelisnya para ulama, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir. Wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan-ucapan al-hukama, para ahli hikmah. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil Allah bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi bima'il matari, dengan air hujan. Kemudian hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi disyarah, diberi penjelasan. Nah, ini ngaji yang bersanad namanya. Ini ngaji yang gak sekedar cuma ngarang berdasarkan pikiran-pikiran, tapi ikut kepada pemahaman para ulama. Hadis ini disyarah atau diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ustaz, memang sehebat apa Imam Nawawi boleh mensyarah hadis? Memang sekeren apa dan sealim apa Imam Nawawi boleh memberi penjelasan hadis? Imam Nawawi ini punya julukan Alimul Allamah, Al-Arif Billah. Kalau sudah Alimul Allamah itu yang alimnya alim. Ada yang alim tapi belum sampai alamah. Kalau kita kan yang gak alim, yang gak alamah. Kalau kita ini Pak, kalau kita ini yang boleh jadi awamul awam, ya awamnya awam gitu ya. Tapi Imam Nawawi ini alimul alamah. Beliau marang kitab fikih jumlahnya banyak. Bahkan beliau mengarang satu kitab tafsir. Nama tafsirnya Tafsir Marah Labib. Itu kitab tafsir yang beliau karang. Kita ini jangankan ngarang tafsir, ngertiin Quran kalau nggak lihat terjemah aja kan nggak bisa ya Pak ya. Gimana mau ngarang tafsir? Dan orang nggak bisa memahami Quran hanya lewat terjemah. Kenapa? Kalau memahami Quran hanya sekedar lewat terjemah, yang namanya bahasa itu memiliki kelebihannya masing-masing. Bahasa itu terkadang tidak bisa plak dimaknai sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena nanti berbenturan dengan daerah orang, dengan adat istiadat yang dimaksud oleh kalangan Arab seperti ini belum tentu yang dimaksud oleh orang di Asia seperti ini. Maka butuh adanya pemahaman para ulama. Kayak kalau Bapak mau sholat kok cuma berdasar Quran, saya jamin Bapak gak akan bisa sholat. Kenapa? Mau di Quran itu cuma perintah sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah.
Gak ada dalam Quran itu kamu kalau sholat diawali takbiratul ihram, gak ada. Kalau kamu mau sholat baca doa iftitah di Qurannya gak ada. Kamu kalau mau sholat maka ada sujudnya, ada rukunya, gak ada. Yang ada hanya perintah untuk menunaikan ibadah sholat. Adanya di mana Ustaz? Kita bisa melihat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hadis Nabi pun belum cukup. Kenapa? Ada perbedaan tafsir para ulama berkenaan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya dalam urusan sholat ini yang mudah dan gampang saja. Kalau ada orang yang main eyel-eyelan bahwa takbiratul ihram yang benar cara saya, belum tentu. Boleh jadi menurut mazhab yang lain ada cara yang berbeda. Caranya sedikit berbeda, tidak jadi persoalan. Yang penting masih ada takbiratul ihramnya. Yang salah, yang keliru kalau ada orang memperdebatkan caranya, tapi dia lupa kalau takbiratul ihramnya, itu yang salah. Udah debat panjang lebar urusan takbiratul ihram, begitu sholat gak taunya gak balik takbiratul ihram, dalil Allahu Akbar benar mazhab Syafi'i, Allahu Akbar bagus mazhab Maliki, Allahu Akbar benar Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Mau yang selesai takbiratul ihram tangannya sedekah, monggo mazhab Syafi'i itu. Yang selesai takbiratul ihram tangannya tidak sedekah tapi dikembalikan seperti biasa, boleh. Ini ribut gara-gara urusan doa iftitah. Yang satu Allahu Akbar kabiro, yang satu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Saya bilang, Pak, Bapak gak baca doa iftitah juga sah sholatnya, kok ribut urusan bacaan doa iftitah. Nah, yang iftitah hukumnya sunnah, dibaca boleh, gak dibaca gak membatalkan sholatnya. Tapi kalau gak ada uzur, gak ada alasan, ya baiknya tetap dibaca, karena sholat itu adalah ad-du'a. Sholat itu doa. Maka orang sholat sejatinya sedang berdoa. Maka perbanyak bacaan-bacaan yang dianjurkan ketika sedang melakukan ibadah sholat. Kata Imam An-Nawawi, alaikum bimujalasati ulama'i al-'abidina. Siapa itu para ulama? Al-'abidina, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Berarti kalau ada orang yang sekedar menyampaikan tapi belum mengamalkan ilmunya, kata Imam Nawawi, belum disebut sebagai ulama. Karena boleh jadi ada orang yang bicaranya banyak tapi kosong dalam pelaksanaannya. Boleh jadi dia menganjurkan kebaikan tapi dia sendiri lari dari kebaikan tersebut. Kalau ceramah tentang sedekah pinter banget Pak. Hadirin, harta yang kita punya tidak semua kepunyaan kita. Itu ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, ada untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Begitu kotak amal lewat, pura-pura gak lihat dia ya. Cerita sedekahnya menggebu-gebu, tapi giliran kotak amal lewat, dia pura-pura tidak tahu. Ada anak yatim di sekelilingnya yang butuh bantuannya, yang butuh pertolongannya. Seakan-akan dia tidak sadar kalau ada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Maka benar kalau Al-Quran katakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sanggup berucap, ketika dia sanggup untuk berkata, namun hanya sebatas perkataan, tidak pernah sampai kepada tindakan. Maka resiko orang-orang seperti saya justru dosanya lebih banyak ketimbang hadirin sekalian. Kenapa? Ngomongnya banyak belum tentu kelakuan, kan gitu.
Tapi kalau sampai kelakuan, sampai dipraktekkan, ya mohon maaf, mungkin surganya orang-orang seperti saya agak VIP, Pak. Bapak yang ada di bawah kan beda, resikonya beda, tentu bahasanya juga beda. Kalau sama enak betul, ya enak betul. Yang ngaji saya, yang belajar saya, ngomongnya banyakkan saya, resiko salahnya juga banyakkan saya. Lah kok giliran surga, bapak yang cuma datang dengerin, tiba-tiba kok surganya Allah di atas saya. Itu kan gak sopan namanya. Gak sopan itu namanya ya. Tentu ada kelasannya masing-masing, tapi tentu resikonya jauh lebih besar. Ketika sanggup berucap tapi tidak sanggup untuk mengamalkan, maka kata Imam Nawawi belum masuk kategori seorang ulama. Wastima'i kalamil hukama, dan untuk senang mendengarkan ucapan-ucapan para hukama. Siapa para hukama ini? Ahli hikmah. Siapa yang disebut dengan ahli hikmah? Al-alimina bidatillahi ta'ala, al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Yang disebut dengan ahli hikmah, mereka adalah orang-orang al-alimina yang paham, yang mengerti tentang apa? Bidatillah, tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, antara ucapan dengan gerakannya sama. Itulah ahli hikmah. Ahli hikmah ini agak susah nyarinya. Kalau ada biasanya dia masyhur dengan kewaliannya. Ya, kita paham bahwa wali-wali Allah ini ada. Di dalam Al-Quran Allah firmankan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, gak pernah punya rasa sedih, gak pernah punya rasa takut. Mereka orang yang paham, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan dengan perbuatannya selalu sama, gak pernah bertentangan. Biasanya ahli hikmah ini selalu memandang dirinya lebih jelek daripada orang lain, dan dia melihat sebaliknya orang lain lebih baik daripada dirinya. Sehingga para ahli hikmah ini tidak punya kesempatan untuk memandang jelek dan berbuat dosa kepada orang-orang yang lainnya. Mohon maaf kalau kita mungkin boleh jadi lebih banyak mandang baik diri kita daripada orang lain. Saya orang satu Marta Dinata yang jemaahnya paling rajin. Ya, saya orang yang paling soleh. Begitu keluar dari masjid, ngelihat ada orang yang masih nongkrong, belum kelihatan sholat, kemudian hati kita ngomong, orang kok modelnya begitu. Bukannya ikut berangkat ke masjid, malah tongkrong gak jelas, dasar wali setan. Wah, dia bilang begitu, Pak, wali setan. Ya, wali itu ada dua, ada walinya Allah, ada walinya setan. Maka jangan dipikir kalau orang ibadah setannya itu gak goda. Orang ketika sedang ibadah, setannya yang ikut goda. Kalau orang yang di diskotik itu setannya cuma nganter sampai pintu diskotik. Begitu orangnya udah masuk ke diskotik, kata setan, dah lanjutin, saya cukup sampai sini aja nganternya, ntar kita ketemu di neraka, kata setannya tuh. Tapi kalau di masjid, ya Allah, sampai ke dalam masjid kita akan tetap digoda lewat mana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka kadang-kadang kita suka bingung antara khusyuk dengan lupa. Ya Pak ya, antara khusyuk dengan lupa. Ustaz, saya kalau sholat itu rakaatnya sering lupa, kira-kira sebab karena saya khusyuk apa dilalaikan? Dilalaikan, Pak. Orang kalau khusyuk nggak akan lupa bilangan rakaatnya.
Itu memang karena digoda oleh setan, dimasukkan rasa was-was oleh setan. Maka Nabi mengajarkan sebelum kalian mendirikan sholat takbiratul ihram belum dikumandangkan, maka Nabi mengajarkan bacalah qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dulu saya pikir orang tua kita yang baca itu sekedar ngarang. Ternyata saya buka di dalam kitab Al-Adhkar ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kalau mau sholat itu nggak hanya baca An-Nas. Beliau sebelum sholat maka akan membaca istighfar 10 kali, membaca tasbih 10 kali, membaca tahmid 10 kali, membaca takbir 10 kali. Jadi udah berdiri nih, Nabi bilang sawwu wa'tadilu, luruskan sok dan merapatkan barisannya. Nabi baca subhanallah astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim, subhanallah 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 subhanallah. Mungkin kalau di masjid Al-Islamiyah kok imamnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim subhanallah subhanallah, makmumnya teriak dari belakang, "Woi imam cepetan, kelamaan imam," katanya. Padahal itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-'alimina bidatillahi ta'ala al-musibina bi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ay min ilmin nafi, dengan ilmu yang manfaat. Kalau hati kita mati, maka hidupkan hati kita. Dengan apa cara menghidupkannya Ustaz? Dengan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara mendapat ilmu yang bermanfaat? Yang pertama harus datang ke majelis ilmu, harus datang ke majelis-majelis di mana ilmu-ilmunya Allah sedang diajarkan. Yang kedua, ta'zim dan hormat kepada orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Adab ini sudah mulai dilupakan. Tata kerama sopan santun sudah mulai ditinggalkan. Dulu ketika masih belajar di pondok, santri itu tidak terlalu bangga dengan kepandaian, tidak terlalu bangga dengan kepintaran. Apa lantas yang dibanggakan Ustaz? Adab dan juga akhlak serta budi pekerti. Karena di antara buah daripada ilmu akan melahirkan adab dan juga akhlak yang baik. Kalau ada orang ilmunya sundul langit tapi tidak beradab dan tidak berakhlak, la ilmalah seperti orang yang tidak berilmu. Tapi biar ilmunya sedikit, tapi akhlaknya baik, adabnya tinggi, budinya luhur, maka sejatinya dia orang yang sanggup mengamalkan ilmunya. Maka hati yang mati ini bisa hidup dengan cahaya ilmu. Apa hubungannya hati yang mati dengan ilmu? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang sholat pakai ilmu, orang zakat pakai ilmu, orang haji pakai ilmu. Bagaimana hatinya mau hidup dengan cara ibadah padahal tidak ada ilmunya? Nah, ya orang sholat gak pakai ilmu kan rusak, gak bisa bedakan mana syarat, mana rukun, mana sunnah, mana wajibnya. Dipikirnya itu sunnah ternyata rukun atau fardu. Dikiranya itu sesuatu yang boleh ditinggalkan, ternyata tidak boleh ditinggalkan. Gak tahu caranya bagaimana kalau dia menjadi masbuk ketinggalan sholatnya. Dulu zaman Nabi, itu sahabat kalau sholat jadi masbuk sama kayak zaman kita kecil. Dulu kita waktu kecil, asal ketinggalan sholat, biasanya kita mengejar gerakan, kita mengejar imam balapan rokaatnya, apa kita ngikut sama imam Pak? Biasanya kita membalap imamnya kan.
Umpama imam masuk sudah 2 rakaat, kita sholat nih, Allahu Akbar, kita kejar imam, rakaat pertama, bangun lagi, rakaat kedua, barang kita suruh salamnya selesai dah. Dulu waktu kecil, apa sekarang masih ada yang begitu? Kalau masih ada berarti ngajinya kurang itu Pak ya. Dulu zaman sahabat begitu. Sahabat yang nggak tahu asal Nabi sudah 2 rakaat datang persis kayak kita dulu kecil salat begitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nanti Nabi salam, sahabat ikut salam. Kemudian ada sahabat datang, Nabi sholat, beliau masuk. Ketika Nabi kita sudah berdiri, ini sahabat langsung takbiratul ihram ikut dengan rakaat yang sedang dilakukan oleh Nabi. Begitu Nabi selesai salam, berarti ini sahabat masih kurang 2 rakaat kalau sholatnya maghrib. Maka sahabat tadi melanjutkan menambah 2 rakaat. Perilaku seorang sahabat ini kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nabi simpulan kok sholatnya begitu. Ketika dia masuk, tidak mengejar ketertinggalannya, tapi ikut sholatnya bareng rakaatnya dengan kau. Kata Nabi, yang benar simpulan, kalian yang kemarin mengerjakan belum pas. Nabi bilang belum pas Pak, bukan bilang salah, enggak. Kita yang bukan Nabi kadang-kadang galak betul. Padahal Nabi saja enggak galak, belum pas, belum sesuai. Enggak dibilang oleh Nabi salah, neraka tempatmu, la ilaha illallah, enggak begitu. Nabi kita enggak begitu. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad sekarang, ngakunya umat Nabi Muhammad, kok senangnya dikit-dikit bikin orang masuk neraka. Nah itu saya jadi tanda tanya. Tuh nabinya Muhammad Abu Jahal yang begitu ya. Karena Nabi kita tidak ngajarkan model demikian. Ada dikit-dikit perbedaan itu wajar, wajar. Maka orang semakin dalam ilmunya, insya Allah semakin paham akan perbedaan. Itulah pentingnya orang belajar. Nah, iya. Ada orang baru tahunya satu hadis, ya akhirnya kan banyak orang yang menyalahkan. Kita dari kecil diajarkan doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Zaman terbuka, orang bisa ngaji lewat mana saja. Dan sekarang guru yang paling terkenal itu 2. Yang satu namanya Syekh Yutubiyah, yang kedua namanya Imam Al-Googliyah. Jadi Syekh YouTube dengan Imam Google. Nah, sekarang banyak orang pinter dadakan, tapi ya itu karena nanggung setengah, gak dari awal dia belajarnya, akhirnya cepat menyimpulkan dan cepat menyalahkan. Karena dia baru tahu ternyata di sana hadis yang menganjurkan doa iftitah dengan kalimat Allahu Akbar kabira, hadisnya adalah dhaif. Dibilang begitu kan? Yang sahih adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Saya bilang bukannya dhaif. Mungkin ustaz yang menyampaikan buka kitab hadisnya baru 1. Ternyata dua-duanya itu sama-sama sahih hadisnya. Sama-sama sahih hadisnya. Yang satu hadisnya datang dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang satu datang dari Abdullah Ibnu Abbas. Sama-sama sahih hadisnya. Bahkan Sayyidina Umar punya bacaan doa iftitah sendiri, Pak, yang Nabi gak ngajarkan. Sayyidina Umar punya doa iftitah sendiri yang Nabi tidak mengajarkan. Ayo, Bapak mau bilang Sayyidina Umar masuk neraka? Kebangetan betul kalau mau bilang Sayyidina Umar mau masuk neraka. Gimana mau masuk neraka? Oh, malaikat Munkar Nakir aja mau nanya Sayyidina Umar gak jadi kok. Munkar Nakir mau nanya Sayyidina Umar gak jadi. Begitu mau nanya Sayyidina Umar ditanya Man Rabbullah, ngapain nanya saya? Ada Sayyidina Umar dibentak balik. Memang kamu gak tahu siapa saya? Saya ini sahabat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sayyidina Umar kalau jalan, setan pada minggir. Beda kalau kita yang jalan, setan semua isinya, setan semua isinya. Sayyidina Umar asal jalan tuh setan pada minggir. Dapat julukan Al-Faruq, orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang benar. Gak ada kata kompromi. Maka beberapa kali ucapan Sayyidina Umar itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali ucapan Sayyidina Umar itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Tapi ada sehebat-hebatnya Sayyidina Umar, pangkatnya tetap di bawah Sayyidina Abu Bakar. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena ada hadis ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, sifli an hasanati Umar, sifli an hasanati Abi Bakar. Jibril, tolong jelaskan kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kata Jibril, seandainya lautan yang ada di permukaan bumi dijadikan tintanya, pohon-pohon dijadikan penanya untuk menulis kebaikan Sayyidina Abu Bakar, untuk menulis tolong jelaskan tentang kebaikan Umar. Seandainya tinta-tinta lautan yang ada di atas permukaan bumi dijadikan tintanya, maka tidak akan sanggup menulis kebaikan Umar Ibn Khattab. Nabi penasaran. Oke Jibril, itu Umar banyak banget kebaikannya. Terus kalau Abu Bakar gimana? Kata Jibril, kebaikan yang banyak tadi yang dipunya oleh Umar itu baru satu kebaikan yang dipunya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masyaallah. Kita Pak, asal saya meminta sama Bapak, ini ada kertas ya, ini ada pulpennya. Tolong Bapak catat kebaikan Bapak. Paling mentok 10 Pak. Paling mentok 10. Mau dibilang rajin sholat, bolong-bolong kadang-kadang. Mau dibilang rajin puasa, ya paling Ramadan saja. Itu pun kalau udah dalam keadaan safar, boleh jadi kita ambil dispensasi daripada kita mengambilkan puasanya. Tapi kan gak apa-apa, ya gak apa-apa, tapi kan ongkolnya tetap puasa. Tapi kalau mau diambil ya gak ada dosa bagi orang tersebut. Mau dibilang rajin sedekah, ketahuan berapa yang dimasukkan ke kotak amal. Itu ada sumbangan, buka dompet, full duitnya. Yang warna pink ada, yang biru ada, yang hijau ada, yang coklat ada, yang abu-abu ada. Di absen duitnya Pak. Paling begitu ditarik, belum yang abu-abu yang masuk. Udahlah yang abu-abu dosanya, ya Allah mudah-mudahan dengan 2.000 ini saya bisa masuk surga. Itu namanya ngeledek Pak. Surga kok 2.000 murah betul ya. Itu kata malaikat yang nyatet. Parah itu orang parah ya. Parah bikin motor absen katanya. Tapi ya tidak apa-apa daripada nggak sama sekali. Ya cuma kalau punya uangnya 1 juta, sedekahnya 2.000 kan terlalu itu. Terlalu ya. Orang punya 1 juta, ya paling enggak keluarlah yang warna biru lah, minim lah itu. Jangan keluar mundar-mandir, abu-abu, mundar-mandir, abu-abu. Ya, itu kata yang abu-abu, nasib katanya. Begini kalau jadi duit kecil katanya. Padahal yang teriak-teriak itu yang pink, masukkan saya, amalkan saya, sedekahkan saya. Tapi kata yang punya, jangan ente belakangan urusannya, katanya. Urusannya suruh belakangan Pak. Ya Allah. Kama yuhyil ardal mayt kama yuhyil ardal bima'il matari. Allah menghidupkan hati yang mati sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan cara apa? Menurunkan air hujan. Air hujan dia merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ada orang bilang begini, zaman Sayyidina Umar masih ada, zaman Sayyidina Ali masih ada, zaman Sayyidina Utsman masih ada. Ada orang bilang begini Pak, saya ini orang
yang lari dari rahmat Allah. Oh, itu kan ngeri betul ada orang ngomong begitu. Saya ini orang yang lari dari rahmat Allah. Saya ini punya apa yang gak dipunya oleh Allah. Orang-orang sepintas nangkep sesat nih orang. Kok orang senangannya lari dari rahmat Allah. Kedengaran sampai ke Sayyidina Umar, panggil itu orang. Bahaya ini orang kalau cara berpikirnya begitu diterus-teruskan. Panggil, maksud kamu apa? Kok bilang kamu orang yang lari dari rahmat Allah? Kok kamu bilang kalau kamu orang yang punya apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Kemudian orang ini jawab, benar Umar, saya orang yang lari dari rahmat Allah. Bagaimana maksudnya? Hujan itu rahmatnya Allah. Maka kalau hujan, mesti saya selalu lari cari tempat berteduh, kata orang ini tadi. Oh ya benar juga ya, benar katanya. Terus yang kedua, kok kamu bilang bahwa kamu punya apa yang tidak dipunya oleh Allah? Oh iya. Bagaimana saya mungkin akan berkata bahwa Allah itu punya anak, padahal Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang punya anak itu saya, maka Allah tidak punya apa yang tidak dipunya oleh saya. Nah ya kalau Allah punya anak kan malah repot urusannya, Pak. Gugur ketuhanannya. Dan satu lagi kata beliau, saya orang yang takut dengan barang yang benar. Saya orang yang takut dengan barang yang hak. Wah ini aneh lagi. Orang itu biasanya senang sama barang yang benar, sama barang yang bagus. Tapi kenapa kamu gak senang? Umar, siapa orang yang senang dengan kematian? Bahwa kematian itu hakun, wal jannatu hakun, wal naru hakun, wal wa'du wal wa'idu hakun. Itu semua barang hak. Ternyata memang gak ada di antara kita yang senang dengan sama yang namanya mati. Andainya kita senang sama kematian, mungkin kita sudah sering dan berlomba-lomba untuk beli kapling rumah terakhir kita. Buktinya gak ada kok bapak yang beli kapling. Ada yang beli kapling buat kuburan? Tidak ada. Seringannya beli kapling, gak punya kapling di sini, tambah lagi kapling yang lain, tambah kapling yang lain. Kan gak pernah kita pesan kapling di kilo 15. Gak pernah. Karena sejatinya manusia itu karohiyatul maut, gak suka sama yang namanya mati. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan bumi yang dulunya mati dengan apa? Bimanil matar, dengan air hujan. Air hujan itu rahmatnya Allah. Maka ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dianjurkan kita banyak berdoa. Dan doa yang paling simpel, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya jadi hujan yang manfaat, hujan yang baik. Dan air hujan termasuk kategori air yang boleh digunakan untuk berwudu. Airnya suci lagi mensucikan. Namanya ma'ul mutlak, air mutlak. Air hujan boleh buat wudu. Air laut boleh buat wudu. Airnya suci, bangkainya halal. Jadi kalau ada ikan mati di laut, kita ambil makan halal. Dan ikan gak perlu disembelih, Pak. Ikannya gede, Ustaz. Tongkol, tuna, berapa kilo? 5 kilo. Disembelih apa enggak? Gak usah, Pak. Ini mentang-mentang ikan yang gede dapat bismillahirrahmanirrahim. Disembelih. Jadi ikan gak wajib disembelih. Semua bangkainya dihukumi halal, airnya suci. Ustaz, kalau anjing laut halal apa haram? Anjing yang di darat halal apa haram, Pak? Anjing yang di darat hukumnya haram. Anjing yang di laut bingung kan? Nah ya, kalau anjing yang di darat haram. Anjing yang di laut ada namanya anjing, ada anjing laut ada. Halal atau haram? Kata para ulama dua pendapat. Mayoritasnya berhukum atas kehalalannya. Kenapa? Melihat umum dalilnya. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jangankan hidupnya, bangkainya aja halal.
Maka semua yang di laut dihukumi halal. Cuma tinggal persoalannya Bapak mentolong apa enggak makan anjing laut kan gitu ya. Apa bahasanya mentolong itu Pak kalau kata orang Jawa? Ya berani apa enggak gitu kan makan anjing laut. Maka dalam urusan makanan kata Quran, makanlah dari yang baik-baik dan yang kalian suka. Contoh, Nabi itu di Arab itu ada hewan namanya odbok. Orang sini bilangnya biawak, tapi sebenarnya bukan biawak. Bok itu bukan biawak. Dia semacam hewan apa yang ada di burung gitu ya, ada di burung. Ya, pokoknya saya nggak bilang biawak. Nah kalau saya bilang biawak, dialognya sama bapak halal gitu kan. Bok, pokoknya ada hewan namanya bok. Ada sahabat makan hewan bok itu tadi, dihidangkan kepada Nabi, tapi Nabi tidak mau makan. Tapi Nabi juga tidak melarang. Kenapa ketika Nabi dihidangkan beliau nggak makan? Balik lagi ke selera. Senang tidak senang. Nabi tidak melarang sahabat makan, tapi Nabi sendiri tidak makan. Pelajarannya ini ada dua. Yang pertama atas kehalalan hewan tersebut. Yang kedua ini yang disebut namanya sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah, Nabi tidak mengamalkannya, juga Nabi tidak melarang dan menganjurkannya. Jadi diamkan oleh Nabi. Jadi ya silakan, yang mau mengerjakan boleh, yang tidak mengerjakan juga tidak menjadi persoalan. Kata para ulama ya anjing laut dihukumi halal, tinggal terserah mau tuh yang makannya atau tidak gitu. Tapi kalau anjing yang di darat hukumnya qat'i haram. Babi yang di darat jelas haramnya. Babi laut. Di laut ada babi kan Pak? Ada babi laut. Emang babi laut ada? Boleh kenangannya, ada para ulama boleh, tinggal tadi mentolong, tidak kita makanya. Cuma kalau yang di darat qat'i berdasarkan nas hukumnya adalah haram, tidak boleh untuk dimakan. Ya kalau anjing itu haramnya di Quran nggak ada. Tapi kita akan nemukan di hadis dan juga ijtihadnya para ulama. Karena kalau di Quran keharaman makan anjing memang tidak ditemukan. Yang ada itu larangan pertama al-khinzir, makan babi. Yang kedua adam darah. Yang ketiga al-mayyitah, bangkai. Nah bangkai ini nanti ditafsir, diperinci kembali oleh para ulama. Kalau ada ayam mati, sudah mati kelihatan beneran mati, udah gak ada nyawanya lagi, kok belum sempat disembelih, hewan ayam yang tadinya hukumnya halal berubah menjadi haram. Kenapa? Karena tidak disembelih. Beda dengan ikan, mau matinya sehari, matinya 2 hari, 3 hari, asal bapak masih doyan silakan, itu saja. Asal masih doyan silakan. Maka kulu min thayyibatin ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik-baik, dari makanan yang baik-baik yang telah Allah karuniakan dan Allah rezekikan kepada kita. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من عبده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارفعنا البلاء يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والله الموافق الى اقوام الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
Pak untuk selanjutnya. Jadi ada salah paham mungkin pengaruh dana karena penting ya ini. Jadi kalau kita membina ulama itu melecehkan ulama, misalnya anak kita kan nggak jadi ulama itu, nah itu yang kadang kita dipahami. Jadi perlunya kita tahu adab kepada ulama. Sedangkan ulama ini kan ada ulama yang hak, ada ulama yang su. Nah kita sebagai orang awam ini nggak paham, karena banyak di medsos apa gitu. Mengaturnya karena bukan kita nggak bakal itu ulama gitu. Jadi perlu diketahui. Ada dua kategori ulama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali beliau katakan ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Atau bahasa yang agak kerasnya kata beliau ada ulama usul, ada ulama khair. Ada ulama yang jelek, ada ulama yang bagus. Ulama dunia dengan ulama akhirah, maka tentu di antara ciri dan tandanya ketika seorang ulama yang disebut dengan ulama akhirah, maka semua apa yang dia sampaikan ghoyah dan tujuan utamanya semata-mata untuk akhirat. Yang dilihat bukan lagi urusan diundang itu wani biro. Nah ini kalau sudah urusan wani biro jadi pertanyaan. Tapi sayangnya kan banyak kejadiannya Pak. Asal sudah tenar, terkenal, masuk televisi, punya manajemen, itu hubungannya sama manajemen. Kita mau undang berapa? Buat kru sekian puluh juta. Buat ustaznya sendiri sekian puluh juta. Itu nyata, bukan omong kosong belaka. Dia ada masjid di Balikpapan, cerita sama saya mau manggil satu ustaz ya yang cukup fenomenal terkenal. Udah lama. Berapa? 50 ustaz. 50 apa? 50 juta. Gimana nggak cepat punya Ferrari sih bilang. Ya. Kok banyak betul? Iya, datangnya sama rombongan. Rombongan itu ada kru, apanya sorotnya dan lain sebagainya. Hotelnya itu request Pak. Kalau nggak yang bintang 4, bintang 5, nggak mau. Pesawatnya harus Garuda. Kalau yang bukan Garuda, pilih dan berangkat. Ini dan lain sebagainya. Ini di antara tanda kecil bahwa ulama dunia dengan ulama akhirat ya tinggal melihat lagi ghoyahnya, tujuannya ketika dia menyampaikan kalam-kalamnya Allah, ketika dia menyampaikan sabda-sabdanya baginda Nabi, apakah yang didahulukan urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Kalau yang didahulukan adalah urusan akhiratnya semata-mata li'ilahi kalimatillah, dilihat mesti akan nampak dalam kesehariannya bahwa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Yang dia lakukan bersesuaian dengan yang dia ucapkan. Nah, itu berarti salah satunya ulama akhirah atau disebut dengan ulama khair. Tapi kalau ulama usul itu tadi, jadi selain dia tujuan goyahnya adalah dunia, kok sering sekali keluar perkataan-perkataan yang tidak pantas. Bahkan tidak hanya perkataan yang keluar, bahkan perbuatannya banyak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan dengan apa yang dia sampaikan. Banyak bertentangan, banyak berselisih. Ya mohon maaf, itu gak jarang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak jarang. Anjurkannya ya tadi bersedekah, berbuat baik, menjalin tali silaturahim. Tapi dia sendiri musuhan sana, musuhan sini, berantem sana, berantem sini. Ngajarkannya orang suruh sabar, tapi sendirinya dihina sedikit, parah langsung bicara ya. Ngomongnya tidak karu-karuan dan lain seterusnya. Nah itu boleh jadi di antara tanda ulama
usul ulama yang jelek. Ulama yang jelek, kamu jangan ngaji sama ulama bulan. Kenapa? Gak bagus ulama bulan. Kamu kalau Islamnya nggak sama saya, belajar Islamnya nggak sama saya, nggak bagus Islamnya itu. Nah, ini tandanya ulama su. Jadi jangan salah Pak. Boleh jadi ulama, tapi masih punya sifat hasud. Ada hasud sama ulama yang lain, nggak senang sama ulama yang lain, nggak senang kalau ulama yang ini jamaahnya banyak, bikin pengajian besar dan lain seterusnya, dihasutnya. Jangan sama. Itu acaranya nggak benar. Itu acaranya nggak bagus. Tapi dia menjelekkannya itu semata-mata karena memang rasa ketidaksukaan. Beda kalau umpama dikritik, beda ya. Dikritik tentang ajarannya yang memang menyepakati, menyelisihi kesepakatan para ulama. Contoh, kesepakatan para ulama, ijtihad, ijma', bukan ijtihad lagi, ijma'nya para ulama, bahwa menikahnya laki-laki itu batasannya hanya berapa? 4. Kemudian kok kalau ada orang berkata nanti di akhir zaman ada syariat baru, laki-laki boleh menikah sampai dengan 50 perempuan, itu berarti menyelisihi. Karena kita tidak berbicara syariat baru yang akan datang, tapi syariat yang sekarang terjadi. Dan syariat ini sudah paten, tidak akan mungkin berubah pada kemudian hari. Ini sempat viral kemarin. Nah, maka dikritik oleh banyak para ulama. Mobil khusus karena ngakunya dia termasuk kepada kategori torikoh. Nah, di Indonesia ini torikoh itu banyak. Dan ada satu wadahnya yang membawahi torikoh namanya Jatman. Jatman itu di dalamnya ada banyak torikoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah dan lain seterusnya. Karena kok banyak menyelisihi kesepakatan para ulama ahlu torikoh, dia beda sendiri, maka boleh untuk ditegur. Ditegur ini dalam dunia ilmiah itu tidak masuk kategori su'ul adab, enggak. Jadi kalau ada ulama keliru tentang ajarannya, ditegur oleh ulama yang lain atau ditegur oleh jamaah sekalipun, kalau memang keliru, jamaah berhak untuk menegurnya dan itu tidak masuk kategori su'ul adab. Tapi kalau umpama kita lihat ada ulama yang sama-sama alim, ulama yang sama-sama terkenal baiknya, ulama yang sama-sama terkenal wiroinya, kok kemudian hanya sebab karena beda pilihan kita yang di bawah menganggap si A jelek, si B jelek, nah ini yang keliru. Pak kemarin sempat kejadian tuh, sempat kejadian Pak, pilpres kemarin, yang ulama A baik, yang ulama B baik, tapi kita yang di bawah akhirnya bilang, oh bahasa kiai gak tahu diri, kiai sub dan lain sebagainya, ulama yang gak bagus. Nah, ini yang tidak boleh. Ketika kedua-duanya disepakati oleh banyak orang bahwa ini orang yang baik, tidak boleh bagi kita untuk menghujat dan menghina ulama tersebut. Bahkan ada ungkapan, sejelek-jeleknya ulama sekalipun, ketika memang dia terkenal atau dia paham tentang ilmu agama, itu masih diperintahkan bagi kita untuk menahan diri, tidak menjelekkan orang tersebut. Kenapa? Yang kita hormati bukan orangnya, tapi ilmu yang dibawanya. Paham ya? Ilmu yang dibawanya. Oke, perilakunya jelek, tapi kita tetap harus menaruh rasa hormat. Kenapa? Sebab ilmu yang dibawa oleh orang tersebut itulah yang kita hormati. Maka benar kalau dikatakan darah ulama itu beracun. Beracunnya itu tadi. Karena yang namanya ulama ini, Nabi itu kan nasabnya dua. Nasab turunan Nabi itu ada yang nasaban sebab karena hubungan darah, ada yang nasaban sebab karena hubungan ilmu. Maka dikatakan
yang nasab turunan Nabi, dzurriyyahnya Nabi itu tidak hanya mereka yang secara hubungan darah bersambung dengan Nabi, para habaib, tapi juga diantaranya al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Orang yang berhak dapat warisan, orang yang punya hubungan apa yang nggak punya hubungan, Pak? Yang punya hubungan. Yang nggak punya hubungan tidak berhak untuk mendapat warisan. Tapi insya Allah yang dimaksud dengan hadis al-ulama warasatul anbiya yang masuk kategori benar-benar ulama, yang ulamanya ulama akhirah, yang ulamanya ulama khair, bukan ulama bukan ulama dunia. Untuk menjelaskan ini yang lebih rincinya yaitu tadi harus masuk ke dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi memang unik, Pak. Dalam kitab Ihya itu bab pertama itu yang dibahas urusan ulama. Ulama tadi ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Itu memang saya kalau baca kitab itu jadi ngeri mau jadi ulama gitu. Agak ngeri ya, saya bilang tadi resikonya besar. Makanya maaf kalau nanti di surga kemudian surganya harus bareng sama Bapak, saya beneran protes dengan Allah. Tidak mau ya Allah saya barengan dengan para jamaah Islam yang tidak mau. Kenapa? Resiko saya lebih besar. Bisa masuk kategori ulama atau tidak kan gitu ya. Maka itu nanti semua sudah ada bagiannya masing-masing. Dan para guru, para ulama, maka saya kadang suka habis pikir, Pak. Kalau ada orang neraka kamu tempatnya, oh kamu di asfala safilin, ya Allah, lupakah dengan ayat Allah? Wasiqal ladzina taqaw ilal jannah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang yang bertakwa kepada Allah masuk ke dalam surganya zumara, rombongan sendiri-sendiri. Apa dianggapnya Bapak? Saya masuk surga dengan sholat saya besar. Enggak. Masuk surga kita rombongan bareng-bareng nungguin siapa? Ketua pimpinan. Siapa ketua pimpinannya? Para ulama. Lah para ulama pimpinannya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak jangan kepedean. Pak mau masuk surga sendirian, sendiri Ustaz. Mau masalah sendiri saya masuk surga dengan kita Pak, barengan, rombongan, bersama-sama. Zumaro itu maknanya rombongan barengan. Dan rombongan kan lebih enak Pak daripada sendirian. Ada satu kantong kacang hijau masuk di dalam karung. Kira-kira kalau ada kerikil satu yang ke bawah, itu kerikilnya dihitung apa ikut masuk? Ikut masuk. Kenapa? Karena rombongannya barang kacang hijau. Maka boleh jadi kita ini yang kurang-kurang amalnya, yang agak rusak-rusak ibadahnya, barokah sebab karena zumaro rombongan itu tadi kita ikut, kita atut dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bisanya cuma gandul kalau bahasa Jawanya. Gandul itu pegangan. Pegangan sama siapa? Sama sarungnya ulama, sama sarungnya kiai. Kiai gandulnya sama siapa? Sama kiainya lagi, sama gurunya lagi. Gurunya gandul siapa? Gurunya lagi. Gandul kepada siapa lagi? Tabi'in. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambali. Maka udah benar Pak, orang bermadzhab itu udah benar. Malah saya nggak setuju kalau orang nggak usah madhab-madhaban, langsung saja ke Quran dan hadis. Nyor Pak. Udah benar bermadhab. Silakan Bapak mau madhab mana saja. Yang penting jangan madhab Imam Samudra itu saja. Kalau madhab Imam Samudra nggak benar saja. Syafi'i silakan, Hambali silakan. Nggak jadi persoalan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ulama-ulama yang tidak benar, dijauhkan dari ulama-ulama yang orientasinya hanya kepada kehidupan dunianya saja, tidak mengorientasikan kepada kehidupan akhirat. Cukup ya, 6:30 nih Pak. Subuh terpanjang ini buat saya.